Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Faiz. Bagaimana keadaan kalian semua? Apakah semua sehat? Semoga selalu sehat ya, biar kita selalu bisa belajar dengan sehat, kuat, dan maksimal. Oke, kali ini kita akan membahas bab 2 di kelas 10, yaitu teks eksposisi. Sebelum kita ke video pembelajaran, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan kita selalu sehat walafiat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Langsung ke video pembelajaran. Cek di jauh. Kita akan mengidentifikasi satu, pengertian teks eksposisi. Yang nomor 2, ciri-ciri khusus teks eksposisi. Mari kita kenali dulu istilah eksposisi. Berasal dari kata ekspos yang berarti memberitakan disertai dengan analisis dan penjelasan. Pengertian teks eksposisi. Menurut Keraf, menyatakan bahwa eksposisi atau paparan adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Selain itu, Parera menyampaikan bahwa satu, teks eksposisi bersifat menjelaskan sesuatu hal secara objektif. 2. Teks eksposisi harus menyajikan topik yang faktual. Nomor 3, isinya mengkomunikasikan informasi, ide, atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Lihatlah contoh teks eksposisi berikut ini. Ya, kalian nanti tulis di bukunya contoh teks eksposisi ini. Ya, kalau sudah, kita lihat di dalam teks eksposisi tersebut. Kita bisa melihatnya dan kita bisa mengidentifikasinya. Teks ini menjelaskan informasi tentang pentingnya kebijakan literasi. Tujuannya sebagai upaya peningkatan minat baca dan pemberantasan buta aksara di Indonesia. Teks ini juga menyajikan data, fakta sebagai referensinya. Ya, oke. Kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, penulis teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif, jadi secara umum. Nomor 2, gaya penulisan bersifat informatif. Yang nomor 3, pemaparan informasi bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca. Nomor 4, teks memuat fakta yang dipakai sebagai pendukung agar hal yang disampaikan lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang nomor 5, pernyataan disampaikan secara lugas dan tidak bermaksud untuk mempengaruhi atau meyakinkan pendapatnya. Oke, next, mari kita bandingkan dengan contoh berikut ini ya. Kalian juga menulis teks ini nanti di buku pembelajarannya. Kita bandingkan dengan teks tadi. Ya. Bagaimana perbedaan dari segi isinya, dari segi tujuannya. Kalau teks ini isinya menggambarkan keadaan rumah Ahmad berdasarkan sudut pandang penulis, jadi subjektif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang suasana dan bentuk rumah Ahmad. Teks ini dapat kita identifikasikan sebagai teks deskripsi. Kita lihat dari tabel ini. Ini adalah tabel perbedaan eksposisi dan deskripsi. Yang pertama, dalam segi isinya, eksposisi menjelaskan atau memaparkan suatu hal. Kalau deskripsi menggambarkan keadaan suatu hal. Nomor 2, dari segi tujuannya. Kalau eksposisi memberikan pengetahuan atau wawasan kepada pembacanya. Kalau deskripsi memberikan gambaran suatu objek secara jelas. Nomor 3, gaya penulisan. Kalau eksposisi informatif, jadi memberikan informasi secara jelas dan bersifat objektif. Sedangkan tes deskripsi situasional dan bisa dipengaruhi sudut pandang penulis atau subjektif.
Nomor 4 perbedaannya yaitu dari segi sumber data. Kalau eksposisi, referensi atau bukti pendukung lainnya. Sedangkan teks deskripsi, hasil pengamatan, hasil observasi. Paham ya? Itu adalah tabel perbedaan eksposisi dan teks deskripsi. Gimana? Sudah paham kan? Dalam segi perbedaan ciri-cirinya, tujuannya dari teks eksposisi. Paham kan? Ya paham dong ya. Jadi kita sekarang bisa memahami dan mengidentifikasi teks eksposisi serta membedakannya dengan teks deskripsi. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.